Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, rekan-rekan TFL. Pagi ini yang mengikuti kelas pelatihan untuk materi pengadaan di masyarakat adalah TFL dari Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara, Kabupaten Bolaang Mongondo Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, dan Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Baiklah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, marilah kita buka pertemuan ini dengan terlebih dahulu mengucapkan puji syukur kehadirat Allah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum materi ini dimulai, sebelumnya saya ingin menyapa Bapak dan Ibu yang terhormat, Bapak Idi Sasongko sebagai narasumber, kemudian Ibu Evi dan Ibu Raras dari PLP Berbasis Masyarakat, kemudian yang terhormat Bapak Koordinator Pelatihan, dan yang kami hormati Bapak Ibu TFL semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagaimana tercantum pada jadwal, pada kesempatan pagi ini kita akan membahas materi pengadaan di tingkat masyarakat. Materi ini akan menjelaskan tentang tujuan pengadaan barang dan jasa, struktur tanggung jawab pengadaan, etika pengadaan, persiapan jenis pengadaan, pengadaan dengan metode partisipasi masyarakat, dokumen kontrak, serta perubahan kontrak dan formulir pengadaan. Tentunya materi ini sangat penting nanti bagi rekan-rekan TFL dalam pelaksanaan kegiatannya di lapangan. Baiklah, sebelum narasumber menyampaikan materinya, saya akan menyampaikan beberapa ketentuan acara, yaitu yang pertama, narasumber kami memberi waktu untuk menyampaikan materinya, termasuk nanti diskusi dan tanya jawab, itu selama 2 jam. Kemudian, selama narasumber menyampaikan materi, tidak diizinkan ada interupsi dari peserta. Dan yang ketiga, setelah narasumber menyampaikan materinya, maka akan dibuka sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kami persilahkan Bapak Idi Sasongko untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Wati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk teman-teman TFL Sandes di Pulau Sulawesi ini ya. Berarti ada di Bolaang Mongondo Utara, Bone, Mamuju, dan Mamasa. Ini kebetulan masuk di wilayah saya semua ini teman-teman TFL ya. Seperti disampaikan Bu Wati tadi, nama saya Ide Sasongko. Saya sebagai tim leader untuk Sandes Regional 1, termasuk wilayahnya di Sulawesi ya. Wilayah kami ada di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Jadi Sulawesi ini masuk di wilayah kami semua. Sudah ada 2 kabupaten yang saya kunjungi kemarin. Kami sudah mengunjungi ke Bone dan Mamuju, mau ke Mamasa, tapi katanya di situ masih dicekal, tidak boleh masuk. Mungkin bulan depan lah, mungkin kami akan mengunjungi ke Mamasa, mungkin juga ke Bolaang Mongondo dan Bolaang Mongondo Utara. Walaupun saya dengar katanya di Bolaang Mongondo juga masih ada dicekal, mudah-mudahan nanti bulan depan sudah kita bisa masuk di sana. Oke teman-teman TFL, jadi pengadaan bahan di masyarakat ini memang nanti yang melakukan bukan teman-teman TFL langsung, nanti yang akan melakukan adalah teman-teman dari KSM ya, terutama tim pengadaan barang dan jasa. Tapi tugas teman-teman adalah bagaimana nanti dari hasil pelatihan di hari ini, nanti teman-teman membelajarkan itu, mengedukasi KSM untuk kemudian bisa melakukan itu sesuai dengan yang disyaratkan di Juknis. Sehingga tugas teman-teman nanti adalah bagaimana mentransfer apa yang teman-teman dapatkan di sini kepada KSM. Mungkin melalui sebuah in-service training atau pelatihan internal dengan teman-teman KSM, terutama tim pengadaan, menyampaikan apa yang harus dipenuhi dalam proses pengadaan barang dan jasa di Sandes ini. Kalau saya lihat dari 5 kabupaten ini memang rata-rata sudah mulai semua progres fisiknya, jadi saya yakin pengadaannya pasti sudah dilakukan ya. Mamuju, Mamasa ini cukup tinggi, progresnya sudah hampir 40%, Bone sudah hampir 30% lebih, Bolaang Mongondo dan Bolaang Mongondo Utara yang mungkin masih agak rendah ya, sekitar baru 2% atau 3%.
Sehingga memang saya yakin pasti pengadaan barangnya sudah dilakukan di masyarakat karena sudah pekerjaan konstruksi ya. Nah, nanti tugas teman-teman fasilitator ada bagiannya menyimak materi pada hari ini, kemudian mereview apakah yang sudah dilakukan oleh KSM atau tim pengadaan di masyarakat selama yang sudah dilakukan saat ini, karena sudah konstruksi berarti sudah melakukan pengadaan barang ya. Coba direview apakah sesuai nggak dengan yang nanti akan saya sampaikan. Proses, mekanismenya, persyaratan dokumen yang harus dipenuhi itu coba dicek kembali apakah sudah sesuai atau belum. Kalau belum ya berarti tugas teman-teman untuk nanti melatih tim pengadaan atau KSM untuk melakukan perbaikan. Karena bagaimanapun nanti pengadaan barang dan jasa ini merupakan salah satu yang dibidik oleh auditor biasanya, entah itu BPKP atau auditor yang lainnya. Biasanya yang akan dibidik adalah proses pengadaan barang dan jasa ini, dan ini harus cukup rawan sehingga memang proses, mekanisme, prosedur maupun bukti-bukti yang harus disiapkan harus betul-betul sesuai dengan juknis, karena acuan mereka pasti akan nanti juknis sebagai acuannya. Nah, baiklah teman-teman, jadi proses pengadaan sendiri kalau teman-teman bisa baca di bahan tayang itu ya, itu bisa teman-teman baca sendiri. Di situ dalam proses ini ada penyedia barang, ada yang akan melakukan pembelian itu KSM atau tim pengadaannya nanti yang mencari, dan ada barang yang akan dilakukan tukar menukar itu. Nah, tiga komponen inilah nanti akan terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa. Supplier itu bisa dari toko, bisa dari masyarakat sendiri, masyarakat pengumpul. Kalau tim pengadaannya jelas itu dari KSM yang dibentuk, yaitu tim pengadaannya. Kemudian barang sendiri, barang yang akan dilakukan proses jual beli, perikatan jual beli itu tadi. Nah, dari tiga komponen ini memang sesuai dengan aturan di program kita, maka proses pengadaannya adalah proses pengadaan secara swakelola. Swakelola itu apa? Yaitu proses pengadaan yang dilakukan oleh masyarakat. Artinya itu dilakukan, direncanakan sendiri, nanti diawasi oleh masyarakat sendiri. Nah, dalam proses swakelola ini memang ada aturannya, ada undang-undang, ada perpresnya, ada aturannya yang memang kita akan terikat di situ. Tapi pada intinya bahwa tujuan pengadaan kita itu sebenarnya hanya dua hal. Tujuan dari pengadaan kita itu, tujuan dari proses pengadaan ini sebenarnya hanya dua hal. Satu adalah bagaimana kita membelanjakan rupiah yang kita belanjakan itu adalah tepat untuk barang yang tepat, ya. Bagaimana rupiah yang kita belanjakan itu mendapatkan barang yang tepat. Nah, ini yang prinsip utamanya ini adalah sebenarnya ini. Bagaimana kita membelanjakan rupiah itu, artinya KSM membelanjakan rupiah untuk pembelian barang itu mendapatkan barang yang tepat. Itu prinsipnya sebenarnya itu. Prinsipnya itu. Yang tepat itu yang bagaimana? Barang yang tepat tuh ya, berarti dia harus memenuhi kualitasnya, harus terpenuhi, jumlahnya harus terpenuhi, speknya juga harus terpenuhi, jangka waktu pengadaannya juga harus terpenuhi. Itu yang harus kita persiapkan dalam proses pengadaan barang. Itu adalah sebenarnya ini, bagaimana kita membelanjakan rupiah itu untuk mendapatkan barang yang tepat. Barang yang tepat itu apa? Yaitu barang yang berkualitas, yang jumlahnya sesuai dengan yang sudah kita rencanakan, kemudian jangka waktu pengadaannya sesuai dengan jadwal kita dan sebagainya. Jadi prinsipnya hanya itu sebenarnya, prinsip pengadaannya hanya itu. Kalau yang lain-lainnya itu seperti yang di bahan slide itu, yaitu tadi ya, bagaimana kita mengadakan barang itu yang bisa melibatkan produk-produk lokal, melibatkan masyarakat, memberdayakan UMKM dan sebagainya. Ya. Nah, tipe swakelola kita di Perpres nomor 16 itu ya, sesuai dengan banteng itu, di Perpres nomor 16 tahun 2018 itu kita sebenarnya ini perubahan dari Perpres tahun 2010. Kalau di tahun 2010 itu tipe pengadaan swakelola itu ada 3 tipe, tapi kalau sekarang di Perpres tahun 2018 ini dibagi menjadi 4 tipe ya. Yang dulu tipe 3 di tahun 2010 itu kemudian
pecah menjadi tipe 3 dan 4. Jadi di Perpres nomor 16 tahun 2018 sendiri itu ada aturannya bahwa pengadaan barang dan jasa yang bisa dilakukan oleh secara swakelola itu ada beberapa persyaratan sebenarnya. Kalau kita baca di Perpres itu salah satunya misalnya kalau pengadaan alutsista, alat untuk pertahanan itu bisa secara kelola. Pengadaan barang-barang yang negara yang bersifat rahasia itu bisa swakelola. Untuk kegiatan survei, pengukuran itu bisa swakelola. Pengadaan barang jasa yang bersifat inovatif, kreatif itu juga bisa swakelola. Salah satunya adalah kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Nah, itu di Perpres 18 itu ada di situ ya. Dari berbagai pengadaan tadi ada salah satu terselip itu kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Nah, kita Sandes masuk di situ, masuk kita di situ. Nah, itu masuk di tipe 4. Jadi di tipe 4 itu adalah bagaimana anggaran itu direncanakan oleh kementerian lembaga, oleh Kementerian PUPR yang merencanakan anggaran, tapi pelaksanaan dan pengawasannya langsung oleh kelompok masyarakat. Itu kita masuk di tipe 4 itu. Nah, kelompok masyarakat yang dimaksud ini KSM inilah. KSM ini sebagai kelompok masyarakat yang melakukan kontrak langsung dengan PPK di BPPW. Kemudian struktur KSM-nya seperti itu, ada bendara, ada sekretaris. Lah, tim pengadaan adalah salah satu yang nanti bertugas untuk melakukan pengadaan ini. Kalau kita lihat di struktur KSM, itu ada seksi perencana, ada seksi pengadaan barang dan jasa, seksi pelaksana konstruksi, dan seksi pengawasan. Nah, tugas untuk pengadaan barang jasa itu ada di seksi itu, seksi pengadaan barang dan jasa. Nah, tugas teman-teman adalah nanti bagaimana membelajarkan tim seksi ini untuk melakukan pembelian bahan terutama ya, kalau jasa kan rata-rata memang tukang lokal ya. Untuk pembelian bahan ini teman-teman memahamkan mereka, melatih mereka, menyampaikan syarat prosedur, mekanisme prosedurnya, termasuk dokumen-dokumen yang harus dilengkapi. Itu tugas teman-teman TFL nanti untuk menyampaikan itu ke KSM. Nah, etika pengadaan barang sebenarnya kalau teman-teman bisa baca di situ, yang pertama itu memang harus tanggung jawab ya. Ini ketika memilih seksi pengadaan barang dan jasa, ini memang harus dipilih orang-orang yang dia bertanggung jawab, yang terbukti di masyarakat dia memang selama ini punya background latar belakang orang yang memang bertanggung jawab. Kemudian dia mampu bekerja secara mandiri dan rahasia. Rahasia ini bisa juga dalam arti bukan arti yang rahasia betul, karena kita ini kan program pemberdayaan masyarakat, kita sifatnya transparan. RAB kita juga harus diketahui oleh masyarakat, harus ditempel di papan pengumuman RAB kita, sehingga memang yang dimaksud rahasia tidak rahasia secara total ya. Artinya mungkin masyarakat pun sudah tahu di situ RAB kita, harga semen di RAB berapa, harga besi di RAB berapa, harga pasir berapa, harga bata berapa, mereka pasti sudah tahu ya. Tapi itu sebagai acuan ketika nanti mengadakan pengadaan barang kan, itu sebagai acuan harga tertinggi. Nanti bisa dilakukan perbandingan harga, negosiasi untuk agar tercapai harga yang paling murah. Jadi mungkin ada pemahaman yang mungkin agak salah di beberapa TFL yang saya pernah temui, bahwa ketika kita membuat RAB itu, maka harga yang kita cantumkan di RAB itu bukan berdasarkan survei terendah ya. Ini yang kadang-kadang salah ya. Jadi harga di RAB itu adalah harga yang kita peroleh dari rata-rata harga berdasarkan survei. Jadi misalnya kita survei semen di 3 toko ketika mau membuat RAB ya, ini bukan sekarang. Ketika dulu kita mau membuat RAB, kita akan melakukan survei di 3 toko katakanlah. Dari survei 3 toko itu yang masuk ke RAB sebagai dasar harga bahan di RAB itu adalah rata-rata dari harga 3 toko itu, bukan yang terendah, bukan harga terendah, tapi harga rata-rata. Itu mengantisipasi nanti kemudian dalam pelaksanaan ada misalnya harganya, peningkatan harga misalnya, itu antisipasi di situ. Jadi, nah ketika pengadaan barulah kita akan memilih harga terendah ketika pengadaan sekarang ini. Tapi ketika dulu kita membuat RAB, yang dimasukkan harga bahan yang dimasukkan di RAB itulah harga rata-rata dari hasil survei kita. Nah, kemudian etika pengadaan lainnya yang harus dijaga oleh tim pengadaan adalah
bagaimana tidak terjadi persaingan yang tidak sehat, supaya tidak terjadi persaingan yang tidak sehat dari para toko maupun supplier maupun kelompok masyarakat kumpul, misalnya kalau ada pengadaan bahan yang dilakukan oleh masyarakat. Kemudian juga ketika kemudian sudah diputuskan dalam sebuah rembuk desa atau dalam rembuk di internal KSM, maka keputusan itu harus dipegang teguh, jangan kemudian di luar forum kemudian melakukan intrik-intrik yang lainnya. Itu juga harus dijaga. Kemudian menghindari terjadinya konflik of interest ya, kepentingan-kepentingan lain, misalnya kepentingan kepala desa masuk di situ, kepentingan camat atau kepentingan saudaranya atau apa, itu jangan sampai dijaga, itu betul. Menghindari juga pemborosan ya, jadi harga di RAB itu merupakan harga plafon tertinggi. Ketika pengadaan maka harus dicari harga yang di bawah itu, maksimal sama dengan di RAB, tapi usahakan di bawah itu nanti. Kemudian menghindari penyalahgunaan wewenang tadi, termasuk itu tadi dominasi, ada supradesa atau apa yang namanya biasanya disebut sebagai supradesa tadi ya, entah itu Pak Camat, Pak Kepala Desa atau tokoh masyarakat atau siapalah, yang itu dihindari betul. Dan hindari gratifikasi, memberikan janji, misalnya tim pengadaan memberikan janji ke supplier atau nanti kalau menang akan dijanjikan ini atau bahkan kemudian dijanjikan fee dan sebagainya, itu hindari betul. Ini beberapa etika pengadaan yang harus dipegang oleh tim pengadaan. Lah, kemudian ini yang harus dipersiapkan ketika tim pengadaan mau melakukan pembelian bahan, ini yang harus dipersiapkan ya. Beberapa hal ini yang harus dipersiapkan. Hal yang paling pertama harus dipersiapkan adalah ini tadi, KSM atau tim ya, tim pengadaan ya, tim pengadaan. Yang pertama, yang utama dan pertama adalah dia harus memahami RKM, terutama RAB-nya. Ini penting ini yang utama harus difahami. Jadi dia harus mempelajari betul ini harus dipelajari betul, difahami betul harga-harga di RAB, pekerjaan-pekerjaannya. Nah, tim pengadaan harus memahami betul ini harga ini, berapa barang yang dia butuhkan yang akan dilakukan pembelian, berapa jumlahnya, kualitasnya seperti apa, ini harus difahami betul oleh KSM atau tim pengadaan. Nah, tugas teman-teman fasilitator, terutama fasilitator teknik, adalah bagaimana RAB ini di breakdown menjadi RAB. Kalau saya istilahkan, RAB yang kita bikin ini biasanya dulu RAB kita yang di RKM itu biasanya kan RAB proyek ya. Saya istilahkan RAB proyek ya. RAB proyek itu harga satuan ya. Pasangan bata per meter persegi berapa, cor beton per meter kubik berapa, galian per meter kubik berapa, kan biasanya munculnya di situ ya. Sehingga yang muncul kadang-kadang masih ada misalnya semen masih dalam bentuk kilogram, besi masih ada yang bentuknya kilogram juga. Nah, tugas teman-teman TFL teknik adalah bagaimana mentransfer ini ke KSM yang lebih mudah difahami, yaitu bagaimana transfernya. Ya, ini ditransfer ini ke, kalau saya istilahkan RAB pemberdayaan ya. Apa itu RAB pemberdayaan? RAB pemberdayaan itu yaitu RAB yang di breakdown dari RAB harga satuan tadi menjadi kebutuhan bahan, Jadi tugas TFL teknik adalah itu, dari membreakdown dari RAB yang harga satuan tadi menjadi kebutuhan bahan yang kemudian akan masuk di RPD teman-teman. Kalau teman-teman lihat di format RPD itu kan hanya langsung muncul ya bahan apa saja, upah apa gitu, alat apa. Jadi langsung di breakdown dari RAB yang di RKM itu di breakdown menjadi RAB, istilah saya RAB pemberdayaan ya. Jadi di situ langsung bunyi. Jadi total kebutuhan KSM itu berapa, atau semen yang harus dibeli sekian ratus sak,
pasir yang harus dibeli sekian meter kubik, besi 10 yang harus dibeli sekian batang, sekian lonjor dan sebagainya. Itu jadi teman-teman breakdown ini. Nah, inilah yang kemudian difahamkan ke tim ini, ke tim KSM ini. Mereka difahamkan tentang itu. Oh, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu KSM, tim pengadaan, bahwa untuk kegiatan SANDES di desa kita itu nanti selama pelaksanaan kita akan memerlukan pembelian bahan semen sekian sak, besi 10 mili sekian batang, pasir sekian kubik, bata sekian biji, seng atau spandek sekian lembar dan sebagainya. Itu yang kemudian di teman-teman TFL teknik ajarkan kepada ini, ya, supaya mereka memahami, oh berarti kebutuhan saya untuk selama kegiatan SANDES adalah sekian, bahannya ini. Per titik bahannya ini. Nah, itu yang harus teman-teman pahamkan ke KSM. Itu tugas yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah yang utama juga adalah rembuk. Lakukan rembuk warga ya. Lakukan rembuk warga sebelum mulai pengadaan bahan barang. Lakukan rembuk warga. Apa yang dilakukan di dalam rembuk warga ini? Yaitu kesepakatan. Ini kesepakatan. Apa yang harus disepakati di dalam rembuk warga ini? Yang pertama, bahan apa saja yang akan dibeli dan yang bisa diadakan oleh masyarakat. Bahan yang dibeli atau bahan yang diadakan oleh masyarakat. Disepakati di situ, di rembuk itu. Misalnya kalau bahan pabrikasi jelas akan dibeli ya, semen, besi, mungkin pasti akan dibeli. Tapi bisa saja misalnya pasir ternyata di situ ada masyarakat yang biasa mengumpulkan pasir, berarti disepakati di ini. Oh ini untuk pasir nanti diadakan oleh masyarakat. Kemudian untuk bata misalnya di situ ada masyarakat yang membuat bata diadakan oleh masyarakat. Apalagi itu disepakati di sini. Di rembuk desa ini, di rembuk warga ini disepakati di situ. Kemudian disepakati juga hal lain, misalnya akan melakukan survei di toko mana saja, siapa timnya, siapa saja, itu disepakati di situ. Nah, kalau sudah disepakati, baru kemudian lakukan survei. Baru dilakukan survei ke toko atau supplier survei. Nah, itu langkah-langkahnya ya, langkah-langkah yang sebelum kita melakukan pengadaan barang dan itu langkah-langkahnya tadi. Pertama, edukasi dulu KSM tim pengadaan tentang RAB dan RAB-nya, kebutuhan bahannya apa saja. Lakukan rembuk dulu, mana yang itu harus dibeli di toko supplier, mana yang bisa dilakukan pengadaan oleh masyarakat, baru setelah itu lakukan survei. Kemudian ini jenis pengadaan barang di SANDES ini. Ada sebenarnya secara umum, tidak hanya di SANDES, secara umum itu jenis pengadaan barang itu ada pengadaan barang yang langsung dan pengadaan yang melalui lelang sederhana. Itu sesuai dengan Perpres tadi ya, Perpres 16 tahun 2018. Yang dimaksud dengan pengadaan langsung adalah yang nilainya sampai dengan 200 juta. Jadi sampai dengan 200 juta itu sebenarnya masih masuk kategori pengadaan langsung. Tapi untuk pengadaan yang di atas 200 juta itu melalui lelang sederhana. Tapi lelang sederhana bukan lelang seperti di proyek-proyek yang lainnya, tapi istilah kita itu lelang sederhana ya. Jadi itu tuh untuk yang di atas 200 juta. Nah, kalau dari pengalaman selama ini, kalau namanya program-program pemberdayaan itu rata-rata jarang yang di atas 200 juta. Jarang sekali di atas 200 juta untuk pengadaan barang dan jasa, hingga paling kita akan berurusan dengan yang di bawah 200 juta. Yang di bawah 200 juta. Nah, untuk yang di bawah 200 juta sendiri itu ada beberapa persyaratan itu di situ, teman-teman bisa lihat ya di situ ya. Kita akan bedakan
kita bedakan menjadi kalau tadi kita anggap aja lah yang di atas 200 juta itu pasti tidak terjadi ya. Di atas 200 juta itu saya yakin tidak akan ada di kita. Jadi kita abaikan lah, kita abaikan yang di atas 200 juta. Ya, sekarang di kita berarti kita akan bagi menjadi beberapa ketentuan ya. Untuk barang yang di atas 10 juta, untuk barang yang antara 10 dan 50 juta, dan untuk barang antara 50 sampai 200 juta. Ya, ini. Jadi kita ada paling enggak ada tiga tipe ini ya untuk pengadaan barang jasa. Di bawah 10 juta, antara 10 sampai 50 juta, dan 50 sampai 200 juta. Nah, ini semua pengadaannya masih langsung, masih masuk di pengadaan langsung ini ya, masih masuk di pengadaan langsung ya. Ya. Nah, kalau untuk metode pengadaan di masyarakat sendiri, kalau teman-teman baca di situ ya, di bahan tayang bisa dibaca di situ, sumber barang itu tidak boleh hanya dikuasai oleh satu penyedia atau satu kelompok tertentu. Artinya tetap kita perlu perbandingan harga. Walaupun itu dikumpulkan oleh masyarakat, tapi tetap kita memerlukan perbandingan harga supaya kita mendapatkan harga yang kompetitif. Kemudian jadi material yang kita akan beli itu dapat ditunjuk langsung melalui kesepakatan dalam rembuk warga. Jadi tadi pertama kan awalnya rembuk warga, di situ bisa disepakati. Kalau itu dari pengumpulan oleh masyarakat disepakati aja, di situ bisa langsung disepakati. Kemudian kalau tata caranya untuk pengadaan yang di tingkat masyarakat seperti ini tata caranya ya. Untuk 10 sampai dengan tadi 1 sampai di bawah 10 juta ya, katakanlah di bawah 10 juta itu dapat dilakukan pembelian langsung. Ini dapat dilakukan pembelian langsung, cukup buktinya adalah kwitansi. Buktinya kwitansi. Jadi kalau pengadaan di masyarakat itu kan masyarakat bukan toko ya, jadi tidak pakai nota tapi pakai kwitansi ya. Jadi misalnya kita akan melakukan pembelian pasir yang dikumpulkan oleh Pak Burhan, ya. Pak Burhan kita sepakati dari Pak Burhan, Pak Ali, Pak siapa, beberapa pengumpul kita sepakati kita beli dari Pak Burhan. Ya tinggal notanya, bukti perikatannya, pembeliannya itu dengan nota kwitansi aja. Dengan kwitansi telah terima dari Pak Burhan sekian meter kubik pasir, nanti Pak Burhan tanda tangan di situ. Akan lebih bagus kalau kwitansi ini juga nanti dilampiri dengan KTP, katakanlah fotokopi KTP sebagai membuktikan bahwa dia memang orang di situ, orang warga di situ yang usahanya mengumpulkan pasir perikatan. Nah, untuk yang 10 sampai 50 juta ini buktinya adalah nota dan kwitansi. Jadi nota itu ini rata-rata mungkin dari toko ya rata ya. Untuk pembelian dari toko ya, dari toko kita kan pasti akan terima nota ya. Di toko kita akan terima nota itu juga harus ada stempel tanda tangan entah pemilik toko, entah yang jaga toko, tapi ada stempelnya. Biasanya nota juga ada kopnya di atas itu. Tapi nota ini kan belum menunjukkan bahwa orang itu terima uang dari tim, dari kita ya, sehingga ini harus di backup dengan kwitansi. Nota ini di backup dengan kwitansi yang nanti ditandatangani oleh pemilik toko atau penjaga toko atau siapa yang dulu kita berurusan dengan dia di toko dan ada stempelnya. Itu untuk 10 sampai 50 juta. Lah, untuk yang ini itu nanti karena ini sudah ini nanti pakai SPK ini. Tetap dengan nota kwitansi tetap sama ya. Nota kwitansi tetap sama, tapi harus dilampiri dengan SPK dan beberapa persyaratan yang lain. Ini memang agak untuk antara 50 sampai 200 ini memang lebih banyak persyaratannya. Nah, itu dokumen-dokumen yang nanti harus disiapkan oleh tim pengadaan ya. Jadi kalau sekarang teman-teman sudah konstruksi berarti sudah melakukan pembelian pengadaan barang,
tolong dicek kembali ini persyaratan-persyaratan itu sudah terpenuhi atau belum. Dicek kembali, teman-teman TFL cek kembali, terutama ya TFL pemberdayaan ya, dicek kembali berkas-berkas pengadaan barang pembeliannya, cek kembali apakah sesuai dengan itu atau tidak persyaratannya. Nah, yang dimaksud angka-angka ini, batasan angka ini ya, batasan angka ini itu adalah pembelian atau pengadaan untuk per RPDB ya, untuk per RPDB ya, bukan per RPD ya. Jadi kita akan menariknya kan misalnya dari RPD tahap 1 70%, 245 juta, itu kan dari 245 juta kan kita akan breakdown ya, dari 245 juta itu kan akan menjadi tiga kali atau RPDB ya, RPDB 1, 2, dan 3. Nah, yang dimaksud batasan ini adalah per ini ya, per ini. Jadi ketika misalnya ketika RPDB 1 kita dari 245 juta kita cairkan katakanlah 100 juta dulu. Nah, ini adalah batasannya. Dari 100 juta itu misalnya untuk pembelian bahannya kita paketkan dulu ya, sistemnya dipaket dulu ya. Jadi biasanya kita persyaratan untuk pengadaan barang itu kita paketkan dulu, misalnya kita paketkan barang pabrikasi dan non pabrikasi. Jadi misalnya gini, semen, besi tulangan, katakanlah spandek atau apa lagi ya, itu kan biasanya bisa dibeli di toko, di satu toko kadang-kadang kan ada itu ya. Tapi kemudian kalau pasir, batu pecah atau kemudian yang lainnya kan mungkin non pabrikan, mungkin tidak, bisa aja ada di toko, bisa juga tidak di toko. Nah, itu kita paketkan dulu. Nah, dari paketan itu mana yang memenuhi ini? Mana yang memenuhi ini? Dari 100 juta katakanlah satu dari RPDB 1 itu ketika kita melakukan pembelian ini, mana yang memenuhi ini? Katakanlah kita akan beli di satu toko semen 100 sak, besi tulangan 50 lonjor katakanlah. Nah, dari dua item itu katakanlah itu masuk di ring harga yang berapa, ring biaya yang berapa. Nah, itulah nanti persyaratannya seperti itu nanti. Nah, nanti masih ada lagi persyaratan lain, nanti di slide berikutnya persyaratan lainnya apa saja nanti tetap ada ya. Oke, berikutnya nah ini tadi yang saya maksud dengan persyaratan itu. Nah, ini secara umum ya, ini secara umum LPG, tapi secara khusus per anu seperti ini, Nah, per anu seperti itu, per ring harga itu persyaratannya seperti itu. Yang harus ada di dalam tiga ring harga ini yang harus ada adalah itu tadi, berita acara pembentukan tim pengadaan itu harus ada. Berita acara pembentukan tim pengadaan itu harus ada berita acaranya, berita acara tim pengadaan, pembentukan tim pengadaan. Kemudian berita acara survei itu harus ada di semua ring harga ini, harus ada berita acara survei bahan atau alat. Kemudian kalau yang di bawah ini, jadi untuk yang ini, jadi kalau untuk persyaratan bahan kita bedakan dua ini ya. Untuk 0 sampai 50 juta itu dokumen yang harus ada adalah tadi itu berita acara pembentukan tim pengadaan ya. Tim pengadaan. Kemudian survei harga. Kemudian itu tadi nota, kwitansi dan sebagainya. Nah, ini untuk yang 0 sampai 50 juta itu backup dokumen kita, backup dokumen pengadaan barang jasa itu, barang jasa kita itu hari ini, berita acara pembentukan tim pengadaan itu harus wajib, berita acara survei harga dan nota kwitansi. Ini yang 0 sampai 50 juta. Untuk yang 50 juta sampai 200 ini agak lebih banyak persyaratannya ya.
sama, ada berita acara itu. Nah, tiga ini ditambah ada apa lagi? Berita acara penentuan pemenang, misalnya berita acara ada beberapa hal di situ ya. Berita acara kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan, berita acara tidak menuntut ganti rugi, bisa teman-teman baca di situ ya. Berita acara tidak menuntut ganti rugi, ada undangan pengadaan bahan material, karena memang untuk nilai di situ kan kita ada penawaran ya, ada penawaran dari supplier. Kemudian berita acara surat pernyataan, ada berita acara penentuan pemenang. Tadi ini ada berita acara penentuan pemenang ya, penentuan toko, bukan pemenang ya, penentuan toko. Ya, teman-teman bisa baca di situ. Jadi untuk antara 50 sampai 200 juta itu memang persyaratannya lebih kompleks, lebih banyak karena ini nilainya cukup besar, sehingga tadi ada berita acara tidak menuntut ganti rugi dari supplier tadi ya. Ada berita acara kesanggupan menyelesaikan pekerjaan, nanti diikat teman-teman. Harus disepakati misalnya pengadaannya ditetapkan 1 bulan, harus kelar, harus selesai. Nah, itu harus ada pernyataannya. Dia sanggup mengadakan bahan itu maksimal paling lambat tanggal sekian, ya, tanggal sekian. Nah, itu sebagai acuan. Bahkan mungkin bisa dimasukkan sanksinya. Kalau sampai tanggal sekian tidak terselesaikan pengadaan barang, maka ada sanksinya apa? Itu silakan disepakati dengan supplier ya. Kemudian ada surat perintah kerja, ada SPK ya, ada SPK-nya, surat perintah kerja. Kemudian ada dokumen pengadaan barang atau faktur, nota dan sebagainya. Jadi itu persyaratan untuk dua tipe pengadaan ya, di bawah 50 juta dan 50 sampai 200 juta. Itu sebenarnya inti dari materi kita itu sebenarnya hanya di sini tadi itu. Inti dari materi pengadaan barang dan jasa itu sebenarnya itu. Jadi dokumen apa yang harus disiapkan untuk pengadaan barang antara 0 sampai 10 juta, 10 sampai 50, 50 sampai 200 dan di atas 200 kita abaikan lah karena pasti tidak akan sampai kita di situ. Kemudian dokumen-dokumen apa saja untuk ini ya yang harus dipenuhi. Dokumen apa saja yang harus dipenuhi. Jadi inti dari materi kita hari ini sebenarnya hanya itu sebenarnya. Jadi apa saja yang harus temui lah. Tugas teman-teman TFL adalah coba review kembali apa yang sudah dilakukan oleh tim pengadaan oleh KSM, apakah sudah memenuhi syarat-syarat ini atau belum. Syarat-syarat ini sudah terpenuhi atau belum. Dokumen-dokumennya sudah lengkap ini seperti ini atau belum. Dan dokumen pengadaan itu tolong dijilid ya, jadi satu ya, dokumen pengadaan itu ya. Biasanya harus dijilid rapi jadi satu, sehingga nanti kalau ada pemeriksaan itu tinggal buka satu dokumen sudah lengkap tadi. Jadi itu harus dijilid rapi jadi satu dengan tadi ini beberapa model dokumen dan kelengkapan dokumen itu dijilid menjadi satu. Nah, itu tentang pengadaan barang dan jasa seperti itu. Intinya hanya itu sebenarnya, materi ini intinya hanya itu. Jadi memang tugas teman-teman adalah memastikan tadi persyaratan-persyaratan itu lengkap ada di tim KSM, tim pengadaan. Nah, kemudian berikutnya adalah tentang perubahan kontrak. Tentang perubahan kontrak ya. Jadi di kita, karena kita ini adalah program yang berbasis pemberdayaan masyarakat, maka tidak mungkin tidak akan ada perubahan dalam pelaksanaan. Pasti akan ada perubahan. RAB kita itu bukan RAB-nya, istilah saya RAB Tuhan ya, yang pasti akan fix seperti itu, seperti yang direncanakan, nggak mungkin, pasti akan berubah. Pengalaman saya sejak tahun 95 saya di pemberdayaan masyarakat, dulu saya juga TFL tahun 95 itu pasti akan berubah, pasti pelaksanaan itu pasti akan berubah dari perencanaan kita di RAB kita, sehingga sangat dimungkinkan terjadi perubahan, sangat dimungkinkan terjadi perubahan. Perubahan itu ada empat hal yang mungkin bisa berubah ya, seperti teman-teman bisa baca di bahan tayang itu. Yang pertama, volume bertambah atau mungkin berkurang. Jadi volume di realisasi pelaksanaan itu mungkin saja bertambah dari yang ada di kontrak di RAB atau bahkan berkurang, itu sangat mungkin. Yang kedua, ada jenis kegiatan yang mungkin bertambah atau berkurang. Maksudnya jenis kegiatan itu misalnya katakanlah
di RAB direncanakan 30 titik, katakanlah satu desa ada 30 titik safety tank maupun 30 titik bilik misalnya. Ternyata mungkin terjadi force major misalnya, entah itu banjir, entah apa, sehingga ada bangunan yang rusak atau yang harus dibangun ulang atau apa, sehingga dananya itu tidak mampu membangun sesuai dengan jumlah rencananya kegiatannya. Atau justru yang jenis kegiatan yang kecil-kecil, yang ini misalnya dulu tidak ada talut, ternyata kemudian ada talut karena ada longsor misalnya, itu bisa saja terjadi. Kemudian juga bisa juga speknya yang berubah, spesifikasi teknis yang berubah. Tapi untuk spesifik teknis ini harus hati-hati, karena kalaupun berubah tetap harus memenuhi standar teknis kita, standar teknis yang di PUPR ya. Tidak boleh kemudian speknya berubah tapi kemudian dia tidak sesuai dengan standar teknis yang sudah ditetapkan. Jadi walaupun berubah tapi harus tetap sesuai ya, masih dalam sesuai dengan pertimbangan teknis yang cukup kuat. Yang terakhir pasti jadwal ya, misalnya jadwal pelaksanaan mungkin berubah. Misalnya di kontrak kemarin ditulis periode pelaksanaannya KSM diberi waktu katakanlah 4 bulan, 120 hari kerja katakanlah. Tapi ternyata karena ini musim hujan masih terus berlanjut, kemudian ada katakanlah ada pengadaan barangnya yang sulit dan sebagainya, sehingga itu molor sampai katakanlah lebih dari 4 bulan, nah itu bisa dilakukan perubahan adendum atau perubahan kontrak. Hal itu harus disepakati bersama ya antara KSM dengan PPK sebagai pemberi kerja. Jadi itu harus disepakati bersama, dan masing-masing dari perubahan itu harus ada alasan yang cukup kuat. Alasannya harus cukup kuat supaya kalau nanti ada pemeriksaan, alasan itu bisa diterima. Nah, untuk formatnya sendiri sebenarnya ada di lampiran sudah ada. Kalau kemudian dan itu harus disetujui PPK ya, artinya fungsi teman-teman TFL itu adalah, dan Faskap terutama ya, adalah bagaimana menjembatani antara KSM dengan PPK. Sebelum dilakukan tadi perubahan kontrak itu baru bisa dilaksanakan kalau sudah disetujui oleh PPK. Sebelum disetujui oleh PPK jangan dilaksanakan dulu. Jadi itu harus diajukan dulu. Jadi sebelum dilaksanakan harus diajukan dulu ke PPK. Kalau PPK sudah menyetujui, baru itu dilaksanakan perubahan. Jangan kebalik, jangan sudah berubah baru disampaikan ke PPK. Itu salah. Prosedurnya adalah itu dilaporkan dulu ke PPK, PPK menyetujui baru dilakukan perubahan. Selama PPK tidak menyetujui berarti tidak bisa dilakukan perubahan. Nah, itu yang prinsip adalah itu. Ini beberapa contoh berita acara survei ya, itu teman-teman bisa lihat itu di lampiran Juknis juga ada berita acara survei harga. Di situ teman-teman bisa lihat, di situ ada yang melakukan survei siapa, kemudian harga bahan yang upah yang dipergunakan itu di mana saja, hasil surveinya terlampir ya, nanti akan dilampirkan hasil surveinya. Ini yang berikutnya, ini daftar survei harga bahannya ya, itu ada formnya di situ. Untuk material ini misalnya harga satuannya berapa, speknya seperti apa, kasih tinggal keterangannya itu di mana nanti misalnya belinya. Ini terus tim surveinya siapa. Ini standar sih, ada di formulir, teman-teman bisa melihat. Yang utama harus teman-teman perhatikan di situ adalah bahwa fungsi teman-teman TFL adalah mengetahui ya. Jadi ini yang melakukan adalah tim pengadaan barang jasa, yang mengetahui adalah KSM dan TFL. Jadi teman-teman TFL harus menverifikasi betul bahwa ini betul, bahwa yang dilakukan oleh tim pengadaan itu sudah betul, harga-harga yang dicantumkan itu sudah betul. Kalau perlu teman-teman melakukan spot check ya. Spot check itu apa ya, semacam checking secara sampel itu, misalnya di situ disebut
harga semen sekian, mungkin teman-teman perlu melakukan cek di toko yang ditunjuk itu apakah betul harganya sekian, bisa aja. Itu fungsi teman-teman sebagai supervisi ya. Supervisor fungsinya itu memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh KSM, oleh tim pengadaan itu memang sudah betul. Nah, teman-teman berhak melakukan itu, spot check, karena kadang-kadang BPKP pun seperti itu. Kalau BPKP auditor itu kadang-kadang seperti itu, mereka melihat bukti-bukti notanya, oh ini ada pembelian pipa misalnya di toko A. Kadang-kadang mereka akan spot check, akan tanya mengunjungi toko tersebut dan ditanyakan betul enggak ini dulu KSM ini beli di toko ini harganya sekian. Kadang-kadang BPKP pun sampai seperti itu. Jadi daripada nanti menjadi temuan di belakang setelah teman-teman tidak ada, karena audit Sandes itu mungkin akan dilakukan setelah teman-teman TFL tidak ada, mungkin baru tahun 2021 nanti dilakukan audit dan teman-teman mungkin sudah tidak di situ lagi, tidak mendampingi. Daripada nanti teman-teman harus dipanggil lagi untuk menjelaskan kenapa, kan lebih baik dari saat sekarang pelaksanaan teman-teman sudah mengantisipasi itu. Hal-hal yang kira-kira berpotensi untuk nanti menjadi temuan BPKP, lebih baik kita perbaiki di dalam tahapan pelaksanaan sekarang, daripada nanti menjadi temuan di akhir yang akan merepotkan teman-teman TFL juga nantinya. Itu contohnya daftar survei, kemudian contoh adendum ini ya, contoh adendumnya. Inti dari adendum itu kan itu ada semula menjadi justifikasinya apa, sebenarnya intinya hanya itu. Kalau prolognya seperti itulah, prolog narasinya seperti itu. Intinya adalah di tabel itu bagaimana teman-teman membantu KSM membuat itu. Semula apa yang akan dirubah itu apa, semula misalnya pasangan bata semula di RAB itu 10 meter persegi katakanlah, karena kondisi keadaan ketika galian dan sebagainya mungkin ketemu batu sehingga harus naik atau apa, sehingga volumenya menjadi bertambah menjadi 15 meter persegi misalnya. Alasannya apa? Sebutkan di situ. Nah, itu tugas teman-teman teknis terutama ini ya, TFL teknik, untuk membantu KSM membuat ini, membuat justifikasi ini. Dari apa menjadi apa, alasannya apa, itu harus justifikasi teknisnya harus kuat. Nah, kalau ada perubahan seperti itu berarti pasti ada pekerjaan tambah kurang kan? Pasti ada pekerjaan tambah. Kalau di sini bertambah maka akan mengurangi yang kegiatan yang lain, atau di sini berkurang maka sisa ini pasti akan berpindah ke kegiatan, menambah kegiatan yang lain. Nah, itu juga harus dilampiri dengan itu. Jadi teman-teman di samping ada adendum itu maka harus dilampiri dengan biasa kita sebut CCO ya. Ada CCO, perjalanan tambah kurang. Jadi kalau di sini berkurang berarti ada sisa. Nah, sisanya itu lari kemana? Atau kalau di sini bertambah berarti ada yang harus dikurangi untuk menambah itu. Nah, itu namanya CCO ya, pekerjaan tambah kurang itu. Teman-teman harus juga menyiapkan, diambilkan dari mana, alasannya apa, tapi prinsipnya adalah bahwa itu tetap dalam plafon 350 juta dana itu, tidak boleh kemudian karena perubahan itu kemudian harus menambah, kalaupun menambah harus paling dengan swadaya, menambah dana nggak mungkin, menambah dana dari program nggak mungkin, kalaupun terpaksa sekali ternyata harus ada tambahan dana di luar di atas 350 juta, yang mau nggak mau harus menggerakkan swadaya. Tidak mungkin kita meminta tambahan dana lagi dari pemerintah. Jadi intinya tetap dalam koridor plafon 350 juta. Di dalam 350 juta itu bisa tambah kurang antara itu bisa, masih bisa. Nah, nanti kan yang penting kan di akhir kegiatan nanti teman-teman membuat rencana, membuat realisasi biayanya. Kalau di awal itu adalah rencana anggaran biaya, setelah pelaksanaan ada perubahan-perubahan di LPD juga sudah sesuai dengan pembelanjaan realnya. Nah, di akhir nanti kan ada realisasi biayanya, RAB realisasi lah katanya, seperti semacam RAB realisasi lah. Yang akan di audit oleh BPKP adalah yang ini. Kalau teman-teman tidak membuat realisasi biaya, maka BPKP akan mengaudit berdasarkan RAB awal. Nah, saya yakin kalau RAB awal ini dicocokkan dengan lapangan pasti akan berubah, tidak sama. Nah, kalau BPKP acuannya masih pakai RAB awal dan dia mencocokkan dengan di lapangan, pasti tidak akan sesuai, akan menjadi temuan nanti. Biasanya akan menjadi temuan. Nah, makanya
kalau di program pemberdayaan seperti ini akan ada namanya nanti realisasi biaya, RAB realisasi. RAB realisasi itu adalah kumpulan dari LPD tadi, realisasi pembelanjaan di lapangan dibuatkan menjadi RAB realisasi. Nah, BPK kalau ada RAB realisasi, kemudian ada as-built drawing, nanti mungkin gambar yang di RAB berubah dibuat gambar yang real lagi. Nah, BPKP acuan pemeriksaan yang ini. Acuannya yang realisasi biaya ini dan as-built drawing. Nah, kalau ini pasti sesuai dengan lapangan. Jadi ini tugasnya nanti, tugasnya TFL Teknik terutama nanti membuat RAB realisasi dan as-built drawing sebagai nanti acuan kalau ada pemeriksaan. Dan ini pasti akan sesuai lapangan karena ini kan dasarnya dari LPD ya, dari LPD, LPJ yang pasti sesuai dengan kondisi lapangan. Tapi kalau ini tidak dibuat, maka acuan auditor nanti RAB awal dan itu pasti tidak sesuai dengan lapangan. Nah, itu bisa menjadi temuan nantinya. Tuh, kemudian ya itu sebenarnya intinya itu ya. Intinya itu kita materi kita itu nanti saya lebih senang kalau teman-teman nanti diskusi ada pengalaman karena ini sudah konstruksi ya, berarti kan sudah konstruksi. Pengadaan barang pasti sudah dilakukan. Nah, masalah-masalah apa yang timbul di lapangan kemarin yang kira-kira kalau dari persyaratan-persyaratan yang tadi saya sampaikan itu ternyata ada yang apa ya istilahnya diskresi ya. Diskresi itu yang berbeda ternyata berbeda. Nah, itu mungkin kita perlu diskusi sini. Kita coba cari solusinya sama-sama kira-kira kalau yang di lapangan seperti ini bagaimana? Nanti kita akan coba carikan solusinya. Karena ini yakin di 5 kabupaten kota ini, di kelas ini semua sudah pelaksanaan konstruksi. Pengadaan barang pasti sudah dilakukan. Nah, tinggal teman-teman mereview sesuai nggak dengan yang tadi persyaratan-persyaratan yang sudah saya sampaikan tadi, sesuai atau tidak. Nah, kalau tidak sesuai, kira-kira di mana tidak sesuainya, apakah ada kondisi-kondisi khusus di lapangan sehingga tidak sesuai, bagaimana nanti solusinya, nanti kita akan diskusikan bersama di sini. Oke, saya kira itu dari paparan dari saya. Selanjutnya kita bisa diskusi lebih banyak. Teman-teman bisa langsung video langsung untuk bertanya, atau kalau yang malu-malu bisa bertanya lewat chat. Ada fasilitas chat di bawah itu, bisa lewat chat juga, silakan. Nanti Notulen akan mencatat nanti sampaikan ke saya atau saya baca langsung di chat nanti. Kalau yang mau bertanya langsung silakan tinggal sampaikan di chat itu saya mau bertanya, nanti moodnya akan dibuka oleh panitia. Oke, silakan teman-teman. TFL terutama, ini ada Pak Andi di situ ya. Halo Pak Andi. Terutama TFL ya, silakan. Nggak ada? Masa nggak ada sih? Atau saya yang bertanya nanti saja? Mamuju, Mamasa yang sudah jalan cukup tinggi, Bone juga cukup tinggi. Ada yang kira-kira tidak sesuai atau mungkin sudah sesuai semua dengan ini? Yang chat nggak ada ya Mbak? Yang dari chat? Belum masuk? Angkat tangan aja, atau angkat tangan yang mau bertanya bisa angkat tangan, nanti dibuka mic-nya. Yang mau bertanya bisa angkat tangan. Kalau untuk upah mungkin walaupun ini judulnya pengadaan barang dan jasa itu upah ya. Kalau untuk upah karena rata-rata tukang kita itu tukang lokal, jadi mungkin nggak perlu harus ada pengadaan khusus ya. Mungkin hanya disepakati aja di rembuk desa tukang berapa,
pekerja berapa, itu silakan disepakati aja di rembuk desa, tidak perlu harus ada survei dan sebagainya, karena ini rata-rata tukang lokal ya, kecuali kalau kemudian tukang lokal dari dalam desa tidak ada dan harus mendatangkan dari luar, itu mungkin yang harus lakukan survei ya. Seperti kemarin ada kasus di salah satu desa di Mamuju kalau nggak salah ya, ada yang harus mendatangkan tukang dari luar karena di sana masyarakat lebih senang bekerja di nilam atau apa, di pekerjaan untuk bahan dasar minyak wangi itu nilam, sehingga yang lebih tinggi dia dapat penghasilannya, sehingga harus mendatangkan pekerja dari luar desa. Itu mungkin perlu perbandingan harga untuk survei tukangnya ya, harga tukang yang sesuai dan masih masuk di RAP. Tapi kalau tukangnya bisa dari dalam desa tidak perlu, cukup disepakati di rembuk warga aja, disepakati berapa tukangnya, berapa pekerjanya, yang penting masih dalam plafon di RAP. Nah, untuk tukang sendiri kan kita bisa model 2 ya, untuk jasa tukang ya, bisa kita pekerjakan secara harian, artinya dia dibayar per dia hadir, per hari berapa jam kerja, 1 HOK disepakati berapa, 100.000 misalnya untuk tukang, 80.000 untuk pekerja, itu model harian. Walaupun kalau model harian itu ada risiko sebenarnya, artinya pertama kita harus ketat dalam mengawasinya ya, karena namanya orang harian itu kan dia kan tahu saya kerja santai, saya kerja kan tetap dibayar full 1 hari. Jadi kita memang harus ketat dalam pengawasannya, itu kelemahannya. Tapi memang keuntungan juga biasanya pekerjaan juga bisa lebih bagus karena kita bisa ketat pengawasan. Tapi juga untuk jasa pekerja ini kita bisa juga dengan upah borong ya, bukan harian tapi upah borong. Upah borong itu adalah misalnya untuk pekerjaan pasangan dinding bata per meter persegi di RAB katakanlah itu 50.000 per meter persegi, kita bisa sampaikan di rembuk desa siapa yang mau memborong untuk pekerjaan dinding dengan harga sekian, atau bahkan kita KSM menawarkannya di bawah harga di RAB nggak apa-apa, nanti sisanya bisa untuk finishing, perbaikan, penyempurnaan yang lainnya boleh dilakukan itu ya. Jadi bisa pekerja itu bisa harian, bisa upah borong ya, upah borong bukan borongan ya, beda ya. Kalau borongan itu bahan semua oleh pekerja, kalau kita hanya upah borong, upahnya saja yang diborongkan. Kalau pengadaan barang dan sebagainya bahannya itu tetap harus dari KSM. Halo Pak. Yuk, ada yang mau bertanya? Rudi Amin Pak. Dari mana? Saya mau bertanya Pak. Dari silakan. Sulawesi Selatan. Iya, silakan. Ini tentang pengadaan tadi yang sampai nilai 50 juta. Misalkan dalam satu toko KSM membeli barang nilainya sampai 50 juta, tapi dia tidak beli langsung 50 juta, tapi misal begini, nota pertama dia melakukan pembelian 15 juta, kemudian beberapa hari kemudian dia membeli lagi misalkan 20 juta, sehingga totalnya itu 50 juta. Apakah harus menggunakan dokumen pengadaan? Kalau tadi di mana ya? Prinsipnya ini ya, prinsipnya tadi. Nah ini ya, prinsipnya ini bahwa kita melihat nilainya ini berdasarkan RPDB. Berdasarkan RPDB kita. Katakanlah RPDB kita itu RPDB 1 katanya dari 245 juta tahap 1 yang sudah cair, RPDB 1-nya katakanlah 100 juta, ya. RPDB 1 100 juta. Kita kan di RPDB ini kan ada rencana pembelian. Kita kan ada rencana pembeliannya, rencana untuk RPDB 1 ini. RPDB 1 untuk pembelian semen berapa atau besi berapa dan sebagainya. Nah, kalau dari breakdown dari RPDB ini memenuhi di sini atau memenuhi di sini, ya persyaratannya mengikuti ini. Katakanlah dari 100 juta RPDB 1 ini ternyata untuk membeli semen, besi, spandek atau
apa itu ternyata nilainya 70 juta. Walaupun dia dari 70 juta itu mungkin saja beli pertama 20 juta, beli kedua 50 juta. Tetap itu dianggap sebagai 70 juta. Karena itu masuk di dalam RPDB-nya. Tetap dianggap itu sebagai 70 juta walaupun pembeliannya mungkin pertama 20 juta, kedua 50 juta. Tetap dianggap sebagai 70 juta karena dia masih masuk di RPDB 1 tadi. Nah, kalau itu ya berarti persyaratannya seperti ini. Pakai persyaratan seperti ini. Tadi itu ada beberapa persyaratan yang lainnya tadi. Itu tetap seperti itu ya. Halo, masih? Atau gimana? Atau ada komentar? Siapa tadi yang bertanya? Oh ya, itu ya Mbak siapa itu? Kurniati. Ya, Mbak Kurniati ya. Jadi seperti itu ya. Jadi acuannya adalah dari RPDB. Kalau RPDB dia ketika mengajukan RPDB di situ ada pembelian yang sesuai dengan itu ya yang harus dipenuhi itu. Harus dipenuhi itu walaupun dia membelinya karena tadi dari 100 juta, 70 juta untuk membeli semen, besi, spandek apa di satu toko ya, misalnya di satu toko. Walaupun kemudian dia belinya pertama 20 juta, kedua 40 juta, itu tetap dianggap sebagai 70 juta. Tetap dianggap sebagai 70 juta. Dianggapnya tetap sebagai 10 juta dan harus memenuhi syarat-syarat tadi itu. Dari itu. Ini berarti semua pembelanjaan dan 1 juta itu yang lain mungkin? Rudi Amin boleh Pak? Siapa? Oh ya Mbak Trias. Oh Mbak Trias ya. Oh Faskap ini. Mbak Trias di unmute coba. Oh bisa di Oke, silakan Mbak Trias di unmute sendiri. Oke, boleh ya Pak Faskap ya. Jadi terima kasih. Jadi mau memastikan aja. Tadi agak terlambat ikut, jadi mungkin mau bertanya yang terkait tadi Mbak Kurni tanya. Jadi kalau untuk dokumen-dokumennya itu, jadi itu bergantungnya dari untuk kelengkapan dokumen dari RPDB itu ya Pak. Yeah. Jadi misalnya pengajuannya hanya misalnya hanya 50, berarti kan kalau untuk material bahan kita pastinya ambil di satu toko tapi nggak sampai 50, berarti itu hanya mau memperjelas saja Pak. Yeah. Itu tidak perlu dokumen yang tadi kan, dokumen pengadaan apalah itu. Sesuai itu. Ya kan? Iya, sesuai itu ya. Iya. Terus yang terkait upah, ini sambung aja Pak terkait upah. Jadi kan tadi bisa harian, bisa juga diborong, tapi bukan borong dalam tanda kutip ya, borong di pihak ketiga kan itu. Nah, memang dari tahun ke tahun biasanya kalau untuk harian memang agak miris ya kalau kita ambil harian, karena susah untuk kami ini untuk pantau itu, maksudnya bukan karena kami jarak lokasi enggak. Itu negatifnya kalau harian. Nah, biasanya kami borongnya itu per 1 unit, tapi borongnya orang di desa itu juga. Jadi hanya borong upahnya. Nah, sementara untuk di Juknis itu kan pelaporan untuk upahnya itu kan harian. Gimana itu kita mau convert ke situ? Misalnya kita borong misalnya nih 1 unit untuk upahnya misalnya 1 juta. Nah, gimana kita mau convert ke laporannya ikut Juknis itu kan harian. Jadi di situ kan ada tukang, kepala tukang, pekerja, terus ada hariannya, ada nominalnya, ada hoknya. Nah, itu gimana untuk convert ke situ? Karena selama ini kami convertnya sesuai yang seperti harian, itu. Yang pakai form harian itu ya? Iya, di situ kan lengkap, ada daftar hadir, ada form untuk bayar upah, kan? Form. Itu dulu Pak. Ya. Yang kedua dulu saya jawab. Ini memang di Juknis, lampiran Juknis kita, form kita itu memang kurang sebenarnya kurang itu, karena di situ untuk bukti pembayaran upah itu hanya 1 form, yaitu form upah harian ya, hanya form upah harian. Itu seperti kayak ada absen tanggal sekian, ini sekian itu ya. Sebenarnya
kalau biasa di program pemberian masyarakat ada satu form lagi sebenarnya biasanya yang yaitu form yang untuk menampung kalau dia upah borong. Jadi kalau upah borong itu tidak perlu ada harian-harian itu, tapi dia langsung hasil pekerjaannya apa misalnya per borongannya itu berapa, walaupun dia tetap tanda tangan ya, semua tetap tanda tangan, nilai yang terima nilai total. Itu memang kelemahan di form Juknis kita lampiran itu memang belum ada form untuk bukti pembayaran upah borong, yang ada hanya upah harian. Jadi ya sementara karena memang belum ada formnya, ya kita kita convert aja dari upah borong ke upah harian. Ya walaupun sebenarnya itu nggak pas juga sebenarnya nggak pas. Jadi memang mungkin nanti perlu menjelaskan, kalau ada auditor juga perlu dijelaskan, tapi tetap pakai upah harian aja, form yang ada aja, ya, jadi di convert aja kira-kira dia bekerja berapa hari gitu aja, dianggap dia bekerja berapa hari, selesai itu terus dibagi aja kira-kira berapa hari itu. Sementara itu, tapi saya sarankan tetap dilampiri model yang upah borong itu. Jadi dia memborong upah untuk satu bilik atau satu septic tank atau satu resapan itu dilampirkan dengan harga upah sekian, itu sebagai backup aja. Karena sebenarnya kalau yang pengalaman saya di program pemberdayaan yang lainnya itu biasanya ada form sendiri untuk upah borong tuh. Di samping upah harian ada form satu lagi, form upah borong. Ini mungkin nanti untuk PTO ke depan, Juknis ke depan kita perlu usulkan itu, nanti ada form khusus untuk upah borong. Tapi sementara kita belum ada form itu, ya pakai aja form yang itu aja, form upah harian, di-convert aja. Dia misalnya dia upah borong satu lokasi ya biasanya ya, satu lokasi atau apa modelnya, satu bilik atau bilik septic tank resapan semua borong gitu ya, model gitu, atau model apa gimana biasanya Mbak Tias? Jadi kalau di kita saya rebuk dengan teman-teman, begitu juga dengan KSM dan warga, mereka kan KSM agak takut kalau mau harian, jadi mereka bilang borong. Tapi borongnya itu saya udah menekankan nggak boleh borong di pihak misalnya semua upah dikasih ke satu orang. Jadi itu borongnya per unit. Nah untuk upahnya kami patokan dari yang ada di RAB itu. Misalnya RAB segini, misalnya RAB 2 juta untuk upah, kami lemparnya ke KSM, sama KSM juga lempar ke orang kerja, itu nggak boleh lewat dari itu. Jadi sebenarnya kalau mau diborong ataupun mau di harian sama sih Pak, cuman yang membingungkan kami itu untuk pelaporannya. Buktinya ya. Yang kalau tapi kalau ya, jadi kalau untuk nominal borong sama harian itu sama karena kami nggak kasih lewat dari batas itu, karena kan itu terhitung semua. Tapi yang membingungkan kami yang laporan. Nah, kemarin kan diminta juga untuk pengisian HOK. Jadi semua kan itu harus terinput. Nah itu yang membingungkan kami, hanya itu sih untuk formnya itu. Jadi ya itu tadi saran saya di-convert aja. Jadi misalnya dia borong satu unit itu selesai 10 hari katakanlah ya, 10 hari itu ada satu tukang dua pekerja katakanlah ya, satu tukang 2 pekerja. Ya udah di upah borongnya berapa, misalkan katakanlah di upah borongkannya 2 juta misalnya, 2 juta itu berarti kalau 2 juta itu kalau di convert ke harian itu menjadi berapa hari, tukang jadi berapa hari, pekerja berapa hari, ya sudah masukkan di form itu aja, paling seperti itu. Terus yang pertama tadi itu ya, betul ya, yang pertama untuk pengadaan ini ya, yang pengadaan untuk acuannya seperti dari RPDB ya, RPDB. Tapi gini, jadi maksudnya RPDB itu kan saya acuan, kenapa acuan saya RPDB 1, karena dari pengalaman saya biasanya yang nilai paling besar itu di RPDB 1 ya biasanya ya. Saya nggak tahu kalau yang di tempat lain ya. Biasanya yang nilai paling besar itu di RPDB 1. Misalnya dari tahap 1 245 juta itu biasanya yang diambil paling tinggi itu yang RPDB 1. Biasanya ada 100 juta atau 80 juta. Nanti RPDB 2 dan 3 itu lebih kecil biasanya. Biasanya lebih kecil nilainya. Sehingga kenapa saya bilang acuannya RPDB 1, karena biasanya yang paling besar RPDB 1 pengambilannya. Tapi kalau kemudian ternyata yang paling besar RPDB 2 atau RPDB 3 itu bisa menjadi acuan karena acuannya adalah yang nilai paling besar ya. Nilai paling besarnya yang dipakai itu.
Jadi acuannya itu. Tapi saya mengatakan acuan di RPDP 1 karena pengalaman pengamatan kita rata-rata pengambilan paling besar di RPDP 1. RPDP 2, 3 itu biasanya lebih kecil daripada RPDP 1. Jadi tetap acuannya itu tadi. Nilai-nilai itu tadi. Oke, yang lainnya? Rudi Amin Pak, boleh? Ada lagi Mbak, itu siapa itu? Itu ada yang di chatnya tuh Pak. Oh, di chat mana? Rudi Amin. Oh ya. Yang Iqbal. Mana? Ya silakan Pak Rudi. Amin boleh Pak. Ya silakan Pak Rudi dari Bone. Makasih Pak. Ya. Terkait berita acara survei dengan berita acara pembentukan tim pengadaan Pak, kemarin kami sudah laksanakan pembentukan tim pengadaan itu dirangkaikan dengan pembentukan KSM. Ya, oke. Jadi untuk pertanggungjawabannya LPJ yang tahap pertama ini apa tetap dilampirkan berita acara pembentukan pengadaan dan berita acara survei toko, karena survei toko itu kami sudah lampirkan di RKM pada saat penyusunan RKM kemarin. Kami sudah lampirkan semua berita acara pembentukan pengadaannya, berita acara pembentukan KSM-nya, berita acara survei tokonya itu sudah kami lampirkan. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, pengadaan barang Pak, seperti Bapak jelaskan tadi bahwa pengadaan barang itu kita mengacu pada harga toko. Sementara kami ada lokasi kami di salah satu desa itu lokasinya jauh, otomatis ada biaya tambahan, biaya tambahan angkutan. Nah, itu kami lampirkan, bedakan harga atau tetap digabungkan. Jadi harga yang ditampilkan itu harga yang diterima di lokasi desa. Karena ketakutannya begini Pak, jangan sampai kita tampilkan harga muaran, jangan sampai juga di biaya operasional ini membludak besar. Kalau kita masukkan di angkutan itu material-material ini sampai di lokasi. Itu mungkin Pak untuk sementara 2 pertanyaan. Terima kasih Pak. Oke Pak Rudi. Yang pertama, tolong teman-teman bedakan, tadi saya sudah sampaikan ya. Survei di awal ketika kita mau membuat RAB RKM itu adalah survei untuk harga material untuk bahan masuk di RAB, itu survei awal ya. Survei untuk ketika kita mau memasukkan harga untuk perencanaan, survei awal itu ya, survei bahan. Jadi seperti saya sampaikan tadi, kalau survei yang harga bahan yang betul yang tercantum di RAB itu adalah bukan dari harga survei terendah, tapi harga rata-rata dari survei. Misalnya kita ada 3 toko, survei harganya berbeda, bisa dibuat rata-ratanya masuk di RAB. Itu survei untuk masuk RAB. Untuk pengadaan itu survei lagi. Untuk pengadaan sekarang ini, untuk pembelian, pengadaan untuk pembelian itu harus disurvei lagi. Disurvei lagi untuk mencari harga yang termurah gitu loh. Untuk pengadaan ini harus disurvei lagi untuk mencari harga yang termurah. Jadi bukan berarti kalau kemarin sudah survei kemudian sekarang tidak survei lagi, bukan. Tetap untuk pengadaan yang untuk pembelian sekarang itu harus ada survei lagi, tetap harus ada survei. Sekedar survei aja sebenarnya, tinggal ada survei aja. Bisa ke toko yang dulu ketika disurvei, siapa tahu ada perubahan ya, karena misalnya RAB kita kan sudah sebulan 2 bulan yang lalu, sekarang mungkin berbeda harganya, bisa saja kan. Jadi lebih baik tetap dilakukan survei lagi untuk khusus yang survei untuk pembelian. Kalau dulu kan survei untuk RAB, kalau sekarang adalah survei untuk pembeliannya. Itu berbeda ya, berbeda. Jadi bisa saja terjadi perubahan gitu loh. Kemudian untuk biaya angkut. Nah, ini kembali ke RAB lagi. Jadi ketika teman-teman kemarin mencantumkan harga di RAB itu harga di toko, misalnya semen ya, semen. Itu harga semen di toko atau sudah termasuk biaya angkutnya. Itu tergantung di situ. Sudah termasuk biaya angkutnya itu artinya begini. KSM terima barang di tempat, onset ya. KSM terima barang di tempat, jadi harga dari toko itu sudah termasuk ongkos angkutnya. Katakanlah kalau dia ngangkut 1 truk itu 50 sak, katakanlah 50 sak. Kalau harganya di toko itu mungkin 50.000,
karena harus ditambah ongkos angkut sampai di tempat menjadi 55.000 katakanlah. Di RAB dulu dicantumkan 55.000. Nah, berarti yang dipakai harga itu aja. Jadi sudah termasuk ongkos angkut. Tapi kalau kemudian ketika survei dulu, survei untuk RAB itu hanya dicantumkan harga di toko, ternyata ketika mau pembelian sekarang kan tambah biaya angkut yang cukup besar misalnya, ya lebih baik dipisahkan harga semen khusus tambah ongkos angkut sendiri untuk angkutnya dibedakan. Jadi nah itu tergantung dulu ketika masukkan di RAB itu harga di toko bersih atau harga sampai di tempat. Nah, itu sesuaikan dengan itu aja supaya tidak nanti tiba-tiba di LPD kita dulu di RAB harga semen 50.000 ternyata sekarang di LPD kita menjadi 60.000 atau 65.000 karena tambah ongkos angkut yang cukup jauh misalnya. Itu. Jadi sesuaikan aja dulu ketika RAB itu harga termasuk ongkos angkut atau harga di toko. Itu sesuaikan aja di pengadaan sekarang disesuaikan seperti itu. Siapa lagi? Pak Andi, maksudnya apa Pak Andi? Untuk memperjelas apa Pak Andi? Bukan Pak itu. Apa itu? Ya, Pak Ida. Oh, gimana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, dalam salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Ya, di sini saya memperjelas tadi yang dari Mbak Kurni. Yang dipertanyakan terkait masalah pembelian material yang apakah dia memakai SPK ataukah ada nanti berita acaranya apa yang tadi bahasanya Pak Ide bahwasannya setiap pembelian material di satu toko yang sama dengan jumlah nominal mungkin lah bahasanya di atas 50 juta itu akan dibuatkan berita acara. Nah, sedangkan memang kalau kita melihat di FPDB atau ke RPD itu kan sebisa mungkin kita tidak mencapai di angka 50 juta karena kami menghindari persoalan-persoalan yang itu tadi. Nah, sedangkan pembelian kami kemungkinan besar kami ingin mencari toko yang terdekat dari lokasi kegiatan kita. Sehingga ya memungkinkan memang bahwasannya pembelian itu ya dilakukan di satu toko yang sama ataukah dua toko yang sama setiap titik seperti itu Pak. Nah, kami ingin memperjelasnya apakah ketika pun kita melakukan pembelian walaupun material jumlahnya itu dipecah tapi dalam pembelian hanya satu toko apakah itu harus dibuatkan SPK ataukah berita acara karena memungkinkan bahwa pembelian ini di atas 50 juta ketika kita membeli di satu toko yang sama seperti itu Pak. Saya kira seperti itu. Ya, tergantung ini tadi, kembali ke RPDB-nya Pak Andi. RPDB 1 kita, misalnya dari tadi saya beri contoh ya ilustrasi ya. Misalnya dari tahap 1 245 juta itu kita RPDB 1-nya kita carikan 100 juta katakanlah ya. Dari 100 juta kan teman-teman KSM membuat RPDB, dari rencana penarikan dana bank itu kan ada kebutuhannya kan, bahan semen sekian, besi sekian, upah sekian kan ada di situ. Nah, acuannya adalah jumlah di situ aja, jumlah di RPDB itu, jumlah bahan di RPDB itu, acuannya itu. Kalau dia melebihi 50 juta di satu toko ya, pembelian di satu toko ya, artinya misalnya semen, besi, spandek itu beli di satu toko, di RPDB 1 itu ternyata jumlahnya 70 juta ya, berarti dia harus ada SPK, berarti harus ada SPK. Tetap harus ada SPK. Itu prinsipnya itu aja. Walaupun di hari yang berbeda pembelian, Pak. Iya, tetap walaupun di hari yang berbeda. Jadi acuannya di sini hanya di satu toko yang sama. Kan proses pengadaan itu kan antara pembeli dan penjual, gitu ya. Ya. Jadi acuannya ini aja, yang dia di toko yang sama. Dengan nilai yang sesuai RPDB. Di RPDB kan sudah ada breakdown itu. Mau RPDB 1 katakanlah RPDB 1 100 juta. 100 juta itu akan dipakai untuk pembelian semen sekian sak, besi sekian lonjor, spandek sekian lembar dan sebagainya lah. Kemudian dari situ dari hasil survei kan tim pengadaan melakukan survei itu. Survei ke toko A, B, C, kemudian kan ditentukan
Oh, ditentukan bahwa pembelian semen di toko ini, pembelian dari survei kan ada, mungkin ada yang mahal, ada yang murah, atau kalau digabungkan menjadi lebih murah misalnya, atau dipecah menjadi lebih murah, itu silakan nanti tim pengadaan yang menentukan ya. Nah, dari situ kan nanti sudah misal ditentukan, dari hasil survei ditentukan, oh pembeliannya akan di toko A. Nah, pembelian di toko A itu nilainya berapa? Tinggal masuk di situ. Masuk kategori mana nilainya? Gitu. Itu untuk material yang sama, Pak? Material pabrikas. Tadi kan saya bilang ya, dipaketkan ya, di Juknis kan ada ya pemaketan, istilah pemaketan itu ya. Pemaketan ya. Pemaketan itu biasanya pabrikasi, non pabrikasi ya. Kalau di toko kan berarti pabrikasi pasti ya. Pabrikasi itu kan biasanya semen, besi atau apalah yang akan dijual di toko itu. Ya. Nah, jumlah dari bahan-bahan inilah acuannya itu, nilai itu. Oh. Jadi kita berbicara istilahnya semua material yang sifatnya fabrikasi itu yang lantas itulah yang dibuatkan semacam berita acara atau SPK. Iya. Tapi yang besar di sini kita melihat nominal akumulasi total pembelian di toko itu walaupun istilahnya pembelian beda di waktunya ya. Iya, walaupun beda waktunya karena kan perikatannya kan sama dengan orang yang sama. Nah itu yang itulah Pak, artinya kan yang kami pahami memang selama ini bahwa antara 0 sampai 50 juta memang kami selalu istilahnya memecah untuk pembelian itu karena kami ingin menghindari persoalan-persoalan di wilayah administrasi entah KSPK ataukah berita acara itu sendiri. Nah ternyata memang ya mungkin ini saya sendiri pun yang selama ini entah di kegiatan 3R maupun sekarang di Sandes baru memahami kondisi yang seperti ini. Artinya saya tidak tahu apakah kami salah dalam hal melakukan administrasi ini ataukah nanti kami akan buatkan SPK lanjutan ataukah semacam berita acaranya. Pembeliannya di toko yang sama terus kan tapi? Iya, artinya kan memang kami sebisa mungkin itu melakukan pembelian di toko yang terdekat dari lokasi. Ya. Nah kemungkinan memang tokonya hampir yang sama Pak, teman-teman TFL atau KSM. Karena memang kalau pemeriksaan dari BPK selama ini, kalau kita model dipecah-pecah itu seolah-olah kita memang sengaja ya kan, sengaja dipecah padahal sebenarnya kan nilainya masuk di kategori itu kan nilainya. Ya, karena kami juga melihat kondisi di lapangan sih Pak, artinya kan mengantisipasi penumpukan material juga kalau kita mau beli yang banyak. Nah, apalagi Pak Ide kemarin kan melihat kondisi di Kabupaten Bone seperti apa, walaupun tidak semua titik didatangi Pak. Jadi memang mau mengakali persoalan hal-hal yang seperti itu, tapi kami melihat juga kondisi di lapangan. Jadi memang ya apakah dengan kondisi sekarang saya nggak tahu apakah ini sudah sebuah kesalahan atau ketelatan kami dalam mengetahui informasi ini. Nah, kira-kira apa yang harus kami lakukan saat ini karena sudah melihat kondisi dan saya sudah bahasakan bahwasannya ada yang melakukan pembelian kemungkinan besar di toko yang sama Pak, dan nominalnya mungkin di atas 50 jutaan dari segi material yang pabrikan itu. Kira-kira dari Pak Ide sendiri usulannya seperti apa? Apakah kami maupun bukan di awal ataukah kita membuatkan berita acaranya juga sebagai pelengkap dari SPK itu? Kalau saya sarankan tetap dilengkapi sesuai dengan persyaratan di Juknis ya, berita acara itu. Kalau memang kalau masalah pembelian bahannya kan sebenarnya bisa pakai DO ya. Kalau kita misalnya gudang kita itu hanya muat sedikit kan pakai DO ya. Tidak langsung pembelinya total semua dibeli langsung kan nggak cukup misalnya. Jadi pakai DO aja. Sekarang beli disuruh ngantar 20 dulu, berikutnya ngantar 10 itu kan nggak masalah. Itu kan tinggal pakai DO aja. Yang penting kita sudah melakukan perikatan dengan harga yang tetap segitu, gitu aja. Oke Pak. Terima kasih banyak Pak. Yuk, terima kasih Pak Andi. Yang lainnya mungkin? Oh, ada yang lewat chat ya. Dari Pak Iqbal, Bone. Sama ya, ini bagaimana jika KSM harus membeli bahan
atau material dari luar kabupaten karena ketidaktersediaan di dalam kabupaten sama, tetap persyaratannya sama, tetap berlaku sama. Jadi dari dalam kabupaten maupun dari luar kabupaten tetap persyaratannya seperti itu, sama, persyaratannya tetap berlaku sama. LPG-nya, kelengkapan dokumennya, LPG-nya juga sama, entah itu dari dalam kabupaten maupun dari luar kabupaten tetap sama, tidak berbeda. Ada yang lain? Lewat chat ada lagi? Nggak ada? Pak Sukri maksudnya apa itu? Ada tambahan itu apa maksudnya Pak Sukri? Bune? Ya, halo? Ya silakan Pak Sukri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi ada beberapa poin yang disampaikan oleh teman-teman Sulsel mengenai SPK di pertanggungjawaban LPJ. Sedikit kami tambahkan bahwa terkhusus di Sulsel bahwa itu seperti penjelasan Bapak tadi bahwa itu SPK itu kan di atas 50 juta. Nah, kami bisa pastikan bahwa di Kabupaten Bone itu tidak memakai SPK Pak kalau mengacu dengan RPDB tadi, karena kami bagi 3 tahap pencairan di termin 1 itu kan 70%, 245 juta. 245 juta itu kita pecah jadi 3. Jadi masing-masing setiap kami pencairan itu dapat 85 dan 80. Ya, Jadi setelah kami pecah lagi itu Pak, tidak ada bahan itu yang sampai dengan 50 juta itu. Jadi bisa dipastikan bahwa kami di Sulsel itu tidak pakai SPK Pak. Terima kasih. Ya, itu maksud saya itu, karena memang kalau saya lihat dari pengalaman rata-rata nggak akan sampai 50 juta. Misalnya katakanlah dia RPDB 100 juta itu mungkin sebagian untuk upah aja sudah sekian, untuk BOP-nya sekian, mungkin untuk pembelian yang bahan itu kan rata-rata kalau satu toko paling semen, besi, mungkin spandeknya kan masih nanti ya, spandeknya masih nanti atau apa itu, semen, besi, bata, pasir itu kan sudah tidak di toko, udah di lain ya. Pasti saya yakin sih pasti kurang dari 50 juta pasti untuk pembelian bahannya di satu toko itu. Ya, oke, Pak Sukri. Oke, masih ada. Untuk as-built drawing berapa persen batas perubahan dari gambar awal? Ini dari siapa ini? Nur Alfian. Ya, di Juknis saya baca tidak ada batasannya ya. Di Juknis saya baca tidak ada batasannya, walaupun kalau biasa sih sebenarnya teman-teman coba baca di kontraknya ya. Coba cari tahu di kontraknya PPK dengan KSM. Kalau memang ada batasan, maksudnya di kontrak itu ada dibunyikan. Di kontrak PPK dengan KSM, coba dibaca di pasal adendum, misalnya ada satu pasal tentang adendum. Di situ ada nggak batasannya? Misalnya maksimal untuk perubahan kontrak itu maksimal 20% dari biaya, dari total biaya. Ada nggak dibaca di kontrak PPK dengan KSM? Kalau di Juknis nggak ada, kalau di kontrak juga nggak ada, ya berarti tidak ada batasan. Berarti tidak batasan. Tapi kalau saya sarankan sih namanya CCO itu mestinya ya tidak lebih dari 20%. Kalau lebih dari 20% itu berarti perencanaannya dulu yang jelek. Perencanaannya dulu yang jelek kalau sampai perubahan lebih dari 20% itu, kecuali ada force measure ya. Kalau ada force measure itu memang lain kasus. Tapi kalau perubahannya kok lebih dari 20% itu berarti perencanaannya dulu yang jelek gitu ya. Nah, kalau di Juknis nggak ada batasan, coba teman-teman baca kontraknya PPK dengan KSM. Ada nggak batasan, ada pasal adendum itu ada nggak batasan maksimal untuk perubahan itu berapa persen, ada nggak? Kalau nggak ada, ya berarti sebenarnya nggak ada batasan. Tapi
norma wajarnya sih maksimal 20% norma wajarnya dalam sebuah proyek ya. Itu Pak Nur Alfian ya. Lagi ada mungkin as-built drawing ini yang yang sering kadang-kadang sering tidak dikerjakan. Nah, ini yang kadang-kadang bikin repot ketika ada pemeriksaan. Jadi kita harapkan, karena teman-teman ini nanti saya prediksikan bulan September paling lambat Oktober kan sudah selesai ya kegiatan fisik. Jadi ada 1 bulan lah kira-kira untuk membuat RAB realisasi, as-built drawing, coba dicocokkan dengan realisasi. Itu kesempatan lah supaya nanti teman-teman meninggalkan lokasi itu tidak membebani KSM ketika dia diperiksa oleh auditor nanti. Ada lagi mungkin? Oke, kalau tidak ada, saya pikir cukup. Nanti kita bisa, kalau ada teman-teman yang mungkin masih ada yang belum jelas, nanti bisa kontak-kontak ke kami, karena ini kebetulan wilayahnya masuk di wilayah kami semua ya, di Regional 1, nanti bisa kontak-kontak ke tenaga ahli kami. Kita punya tenaga ahli teknik sipil, tenaga ahli lingkungan, tenaga ahli keuangan, nanti bisa tanya-tanya. Kalau saya langsung juga bisa, lewat Paskap juga bisa, nanti kita bisa diskusi. Rencana mungkin bulan depan saya akan berkunjung ke Bolaang Mongondo dan Bolaang Mongondo Utara nanti. Mudah-mudahan nanti kita bisa melihat di lapangan. Mudah-mudahan sudah bisa ya Mbak Trias ya, sudah bisa masuk ya di Bolaang Mongondo ya bulan depan ya. Katanya masih belum bisa masuk ya. Sudah bisa masuk belum Mbak? Kalau untuk Bolmong kemarin udah coba tanya ke KSM, mereka belum terima orang dari luar Pak. Oh gitu. Karena iya, termasuk kami juga, mereka belum, masih ragu-ragu sih kalau kami, makanya kami pindah-pindah tempat kan. Tapi kalau Bolmut yang penting ada rapid kayaknya. Kalau saya tanya ke Pak Kris seperti itu. Tapi mudah-mudahan ini kan nanti bulan depan kan. Iya masih. Mudah-mudahan. Soalnya sulut kan setiap hari Pak, nambahnya lumayan banyak, 100-an. Iya. Jadi memang orang luar agak-agak. Tapi kalau Bolmut bisa, kata Pak Kris. Oke. Oke lah, mudah-mudahan Agustus sudah ya, nanti sudah bisa masuk, karena sekalian ke Bolmut dan Bolaang Mongondo biar sekalian di 2 kabupaten itu nanti. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatian dan keikutsertaan teman-teman semua. Sukses, tetap semangat, salam Sandes ya, sehat, bersih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Idi Sasongko yang telah sharing tentang pengalamannya dan materinya. Kemudian juga terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu TFL semuanya yang telah berpartisipasi aktif di dalam acara ini. Untuk itu mohon aplaus untuk narasumber. Terima kasih, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tulis aja deh. Udah mati nih ya? Udah mati?